Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Irbab Hawari dari Departemen Neurologi Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin akan membawakan presentasi manifestasi klinis stroke iskemik pada polisitemia vera dan penata laksanaannya, laporan kasus serial. Polisitemia vera merupakan bentuk neoplasma mieloproliferatif yang paling umum dengan fitur yang serupa dengan beberapa jenis neoplasma mieloproliferatif lain seperti trombositosis esensial dan mielofibrosis primer yang berasal dari hematopoietic stem cell. Insiden penyakit ini sekitar 0,6 hingga 1,6 individu per 1 juta populasi. Dari beberapa studi didapatkan peak incidence pada usia 50-70 tahun dapat terjadi pada semua kelompok usia, termasuk pada dewasa muda dan anak walaupun sangat jarang. Laporan kasus pertama, seorang laki-laki Tuan AK 61 tahun dengan keluhan lemas paruh badan kiri secara tiba-tiba dialami 6 jam sebelum masuk ke rumah sakit, disertai keluhan muntah, pusing berputar, dan nyeri kepala dengan NPRS 6 hingga 7. Pasien memiliki riwayat hipertensi sejak 10 tahun yang lalu dan riwayat serangan jantung dan kolesterol 5 tahun yang lalu. Pemeriksaan neurologis diperoleh kesadaran kompos mentis, parese nervus 7 dan 12 sinistra tipe sentral, hemiparese sinistra dengan refleks fisiologis menurun pada sisi kiri dan hemihipostesis sinistra. Pada pemeriksaan laboratorium diperoleh leukosit 12.000 per mikroliter, RBC 6.660.000, hemoglobin 20,7 gram per desiliter, hematokrit 60%, dan platelet 227.000. Hasil CT scan kepala tanpa kontras didapatkan infak lakunar kapsula interna dextra dan brain edema. Pada kasus kedua, seorang laki-laki 53 tahun dengan keluhan lemah pada separuh badan kiri sejak 8 hari yang lalu dialami secara tiba-tiba disertai dengan bicara pelo dan pusing berputar. Pada pemeriksaan neurologi, didapatkan kesadaran kompos mentis, hemiparesis sinistra dengan kekuatan otot 4+, dan hemihipostesis sinistra. Pemeriksaan laboratorium diperoleh leukosit 19.680, RBC 8.270.000, hemoglobin 20,6 gram per desiliter, hematokrit 64%, dan platelet 477.000. Pada pemeriksaan CT scan pasien ini diperoleh infak cerebri pada lobus parietal dan corona radiata dextra. Diskusi, kedua pasien di atas adalah pasien dengan stroke iskemia sebagai komplikasi kejadian trombotik pada kasus yang dicurigai sebagai polisitemia. Studi retrospektif menunjukkan 1.213 pasien dengan polisitemia vera, terdapat 171 pasien atau 14% memiliki kejadian trombosis sebelum diagnosis polisitemia vera, seperti pada kasus pasien pertama dengan riwayat coronary artery disease, dan 233 pasien atau 20% memiliki kejadian trombosis sebagai manifestasi awal pada polisitemia vera. Pada kedua pasien di atas juga didapatkan gejala berupa nyeri kepala dan pusing berputar. Terganggunya oksigen pada jaringan otak disebabkan oleh sludge aliran darah diperkirakan berperan pada patofisiologi penyakit ini yang menimbulkan gejala tersebut. Pemeriksaan laboratorium didapatkan peningkatan jumlah sel darah merah, hemoglobin, dan hematokrit meningkat pada kedua pasien di atas. Didapatkan gambaran infak pada CT scan masing-masing dengan gambaran infak lakunar dan multiple. Berbagai faktor berinteraksi pada kejadian infak termasuk aktivasi platelet, aktivasi endotelial, dan inflamasi pada pembuluh darah otak dan mengakibatkan proses koagulasi. Tata laksana yang diberikan adalah pemberian antiplatelet 80 mg per 24 jam per oral, serta terapi sitoreduktif dengan menggunakan hidroksiurea 500 mg per 8 jam per oral, dan flebotomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.